giat melayani tapi tak dikenan. Roma 10 ayat 2 dan 3. Saya ulang, Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika orang percaya giat dan bersemangat untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar, maka bisa kehilangan keselamatan dan usaha pelayanannya itu menjadi sia-sia. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, aktif dan giat melayani saja bukan ukuran untuk dapat diselamatkan. Membaca dan belajar dari jemaat di Roma pada waktu itu, apa yang mereka lakukan dikecam oleh Rasul Paulus, sebab mereka tidak sungguh-sungguh melakukan pelayanan dengan mengenal kebenaran Allah dan mau takluk tunduk kepada maksud dan kehendaknya Allah, kehendak Tuhan. Mereka memang sibuk dengan ibadah, giat untuk Allah. Namun di hati mereka itu tidak mau menerima Yesus Kristus dan kebenaran yang diajarkannya. Menolak pembenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak mau tunduk takluk kepada Allah dan taat kepada Yesus Kristus. Mereka lebih suka membangun kebenaran sendiri dengan menolak anugerah iman ketaatan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka lebih suka dan berusaha dengan caranya sendiri. Maunya sendiri, suka-suka sendiri. Mereka mendirikan kebenaran sendiri. Maka Rasul Paulus khawatir mereka tidak dapat memperoleh keselamatan. Inilah doa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 1. Keprihatinan dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itulah rasa sebagai gembala, pemimpin rohani yang melihat keadaan dari jemaat umatnya yang memprihatinkan dan mengundang satu hati yang mengasihi dalam Paulus supaya mereka diselamatkan. Dan Paulus menasehati mereka dengan keras. Kita melihat contoh ibadah yang meskipun meriah, ada korban-korban dipersembahkan, namun Allah tidak berkenan. Kita lihat itu di dalam Amos 5 ayat 21 sampai dengan 23. Saya ulang, contoh itu kita lihat. Contoh itu kita lihat dan dapatkan dalam Amos 5 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian saya bacakan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun gemuk, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Tuhan Allah menolak pujian. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Oh Tuhan, bagaimana keadaan saat itu? Sungguh-sungguh sangat ironis ya saudara. Apa yang dilakukan dengan semangat dan giat, dengan keramaian segala musik yang lengkap, gambus, kecapi, rebana, kelentung, dan semuanya. Mereka sudah kerahkan untuk memuji Tuhan. Giat, seru, ramai, semangat memuji Tuhan. Korban-korban persembahan dipersembahkan, tapi Allah tidak berkenan.
ibadah yang diselenggarakan dalam perayaan yang mereka adakan lengkap, sangat lengkap, memenuhi syarat. Ada korban-korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, ternak yang tambun. Ternyata semua itu dihina dan dibenci Allah. Kemeriahan pujian yang diiringi gambus, itu pun tidak dikenan Allah. Allah tidak mau mendengarnya. Namun Allah justru membenci ibadah mereka. Itu dikatakan di dalam Amos tadi ya. Di dalam Amos 5 ayat 21 sampai dengan 23. Yang disertai juga dengan aksi penindasan. Itulah ibadah, namun disertai aksi penindasan. Ini yang Allah tidak suka. Ada aksi penindasan yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang lemah. Walaupun Israel beribadah kepada Allah, ibadah itu tidak dilakukan secara eksklusif. Itu ayat 26 dikatakan, Amos 5:26. Tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak menyembah, berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu yang harus kita perhatikan. Padahal Allah lebih menghendaki supaya keadilan ditegakkan, ayat 24. Dan kehidupan umat menunjukkan kebenaran dan keadilan itu lebih dipentingkan Allah, lebih diperhatikan Tuhan. Jangan asal menyelenggarakan ibadah giat, melayani ini dan itu, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Panggilan kita tidak hanya itu, tetapi harus meluas sampai kepada seluruh segi hubungan kemanusiaan kita. Itu dikatakan dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jangan inginkan hanya mencari kebaikan tanpa membuang kejahatan. Kita melakukan ibadah, melayani Tuhan dengan semangat, dengan gairah. Itu tidak salah. Itu kita anggap sebagai kebaikan. Tapi mereka melakukan dengan giat ibadah mereka tanpa mau membuang dosanya, tanpa membuang kejahatan mereka. Dan itu yang Allah tidak suka, tidak berkenan. Mereka giat menyelenggarakan ibadah namun masih mempertahankan berhala-berhala di hidup mereka. Dewa-dewanya orang Asyur. Itu sebabnya Tuhan pakai orang Asyur untuk menghukum orang Israel. Bagaimana beribadah kepada Tuhan dengan sedemikian hebat meriah, melayani dengan giat dan semangat, tapi masih memelihara berhala-berhala di dalam hati, dalam hidup mereka. Saya tidak tahu berhala apa yang masih ada dalam hidup saudara. Mungkin ada dalam hidup saya. Itu harus kita buang. Harus kita lepaskan kalau kita sungguh mau berkenan dalam melayani Tuhan. Saudara, reformasi luar tanpa perubahan mentalitas dan kelakuan akan percuma dan sia-sia. Jangan cepat menganggap diri saleh karena sudah melaksanakan seluruh upacara menyelenggarakan ibadah dengan begitu giat, dengan militan, dengan semangat. Jangan pernah samakan begitu saja pandangan teologi kita dengan kehendak dan keinginan Allah dalam hidup kita. Semua itu hanya alat bantu, segala alat musik yang meriah, segala dekorasi yang bagus dalam gereja, bunga-bunga, busana-busana indah ketika penyelenggaraan ibadah, puji-pujian yang merdu, musik-musik yang bagus. Itu sarana saja, saudara, hanya alat bantu bagi kita untuk mengenal dan menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan. Tetapi kita harus menyelenggarakan ibadah itu berdasarkan firman-Nya, sesuai dengan firman-Nya. Apa yang sebenarnya Ia kehendaki untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Hidup ini harus dibereskan dulu. Oleh karena itulah, hari Tuhan takkan sama dengan yang disangka Israel, karena hal itu justru akan mendatangkan celaka dan penghukuman. Jangan mengira penyelenggaraan penyembahan mereka, pujian dan ibadah mereka dikenan. Sebaliknya, Tuhan tidak berkenan dan mereka akan mengalami celaka dan hukuman. Dikatakan itu dalam ayat 18 dan 27. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kepada kita diperingatkan
untuk menilai segala sesuatu berdasarkan standar kebenaran Allah dan bukan standar kebenaran manusia atau diri kita sendiri. Ibadah yang tidak dibarengi dengan perubahan hidup tanpa sikap hati yang benar dan baik. Jika kita hanya bergantung pada standar kita sendiri, kita sesungguhnya sedang mengundang hukuman Allah. Hati-hati saudara, kita koreksi cara kita beribadah, cara kita menyelenggarakan ibadah kita kepada Tuhan, cara kita melayani Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk sekedar taat kepada apa yang kita sangka, kita pikir itu sudah benar. Tetapi kita harus taat sepenuh kepada Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus dengan baik. Orang percaya, pelayan Tuhan, aktivis gereja, hamba-hamba Tuhan, gembala sepatutnya menyelenggarakan ibadah dan pelayanan dengan sikap hati yang benar. Itu yang utama. Yang berkenan kepada Tuhan, bukan yang berkenan dan bisa disebut hebat dan yang dipuji-puji oleh manusia, tetapi hanya sia-sia di hadapan Allah. Bukan yang suka-sukamu itu sendiri, bukan yang suka sekedar ibadah show off begitu meriah, mewah dan indah, masih terlihat oleh kasat mata saja yang demikian hebat dan bagus itu. Tetapi apa yang ada, semua yang diselenggarakan meskipun lengkap dengan alat musik canggih sekalipun, indah busana-busana yang dikenakannya saya katakan tadi, dan juga orang yang berkata-kata di mimbar, pemimpin pujian, WL, firman Tuhan disampaikan, orasi di mimbar diwarnai aplaus dan teriakan dan banner penarinya menarik. Bukan itu yang utama. Bukan perayaan-perayaan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Itu bukan berarti ibadah dan pelayanan itu sudah pasti dikenannya. Seringkali dilupakan dan dianggap tidak penting untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Asal seru, ramai, meriah, jemaat banyak membludak memenuhi lapangan atau tempat ibadah yang diselenggarakan sekalipun, belum tentu bukan itu yang dikehendaki Allah bila hatinya tidak dikuduskan. Sikap hatinya tidak taat, tidak tunduk kepada Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat dan yang dikenan oleh Allah. Kita tahu firman Tuhan itu. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi koreksi bagi kita. Untuk hari-hari ini kita mau lebih fokus mengejar dan meraih segala apa yang dikenan Bapa, yang dikenan Allah, bukan yang lain, bukan yang diingini, bukan yang dimau oleh manusia. Utamakan taat, bukan mengikuti hikmat manusia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kita. Hari-hari yang ada kita layani, kita selenggarakan ibadah kita dengan apa yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.